Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali dengan Agri Anita IPB University dalam syiar Ramadan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, episode ke-9 yang berjudul Pernikahan Abdullah dengan Aminah. Mari simak baik-baik kisah ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Batang-batang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu, padang-padang rumput dipenuhi harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebun. Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini. Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan suatu alasan untuk menahan kepergianmu. Keluh Aminah kepada suaminya. Abdullah tersenyum menenteramkan. Hatiku pun terasa tertinggal di sini, Dinda. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku, sehingga engkau berharap dapat terus berada di sisiku. Bukan cuma itu, damai rasanya berada di sampingmu, Kanda. Abdullah mengangguk. Tetapi Dinda, kini di dalam perutmu ada bayi kita. Kau tahu, aku adalah pemuda yang tak berada. Saat ini kita hanya mempunyai 5 ekor kambing perah. Selain itu, tak ada lagi kekayaan yang dapat menghidupi kita berdua selain sedikit kurma dan daging kering. Karena itu, inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga dan menambah penghasilan kita. Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan itu. Ia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah itu adalah detik-detik terakhir ia dapat melihat wajah suaminya. Pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, Abdul Muthalib pun menikahi sepupunya yang bernama Hala. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seusia dengan beliau. Bersama kafilah dagang, Abdullah tiba di Gaza. Kemudian, dalam perjalanan pulang, ia singgah di Yatsrib. Di sana ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun, ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. Rasanya aku tak kuat menempuh perjalanan pulang, kata Abdullah kepada kawan-kawannya. Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kawan-kawannya mengangguk. Akan kami sampaikan pesanmu. Baik-baiklah engkau di sini. Kafilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. Haris, panggil Abdul Muthalib kepada putra sulungnya. Pergilah ke Yatsrib. Lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Haris pun segera berangkat. Ketika tiba di rumah paman-pamannya di Yatsrib, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal, kata mereka kepadanya. Mari, kami antar engkau ke pusarannya. Haris pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah.
melelehlah air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah, apalagi di saat itu tengah menantikan kelahiran bayinya. "Selamat jalan Kanda," bisa Aminah. "Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita." Tidak lama lagi bayi Aminah akan lahir. Bayi yang kelak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Saat meninggal, Abdullah meninggalkan 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang nama aslinya adalah Barokah. Ia berasal dari Habasyah dan kelak akan menjadi pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, untuk kisah ini cukup sekian dulu ya, dan nantikan kisah yang lebih menarik di episode berikutnya. Semoga dapat meningkatkan ketakwaan kita dan menambah ilmu yang insya Allah bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.